seperti yang sudah terlanjur begitu kan. Ya. Pegangan aja gitu, jangan terlalu nempel. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rivaldo di podcast channel pembelajaran teknik mesin. Di sini saya bersama teman dari jurusan saya, saudara Habi. Boleh Habi perkenalkan diri? Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya ya Rivaldo. Perkenalkan, nama aku Habib Syakirin, selaku mahasiswa jurusan pendidikan teknik mesin sama seperti Rivaldo, Universitas Sriwijaya. Nah, di sini aku sebagai narasumbernya Rivaldo gitu dalam podcast ini. Mungkin ada yang ingin dikatakan lagi Rivaldo? Ini kita lanjut lagi ya, kita bertanya apa sih yang bikin Habi bisa masuk ke pendidikan teknik mesin ini? Kalau dari aku ya Rivaldo, aku milih jurusan ini itu karena faktor orang tua. Karena orang tua aku pengen aku menjadi pendidik, seorang pendidik, dan Guru ya? aku juga tertarik menjadi seorang pendidik. Mungkin itu aja sih yang menjadi landasanku untuk memilih jurusan ini. Kalau itu kan dari orang tua, sedangkan dari Habi sendiri, minat Habi sebenarnya ke arah mana? Kalau saya berbicara minat, maka minat saya itu lebih berkaitan ke arah sosial humaniora mungkin. Ya, karena tidak banyak perhitungan anaknya. Namun seperti yang sudah terlanjur begitu kan, Ya, masa tidak diteruskan gitu. Dan juga masuk dunia desain teknik ini menurut saya bagus juga, terlibat pada perkembangan teknologi itu bagus sih menurut saya, itu menarik. karena juga kan revolusi di industri ini kan semakin berkembang, jadi kita yang ada di bidang ini juga kan ikut lebih berkembang lagi kan. Iya, dan kita ini pasti bakalan dibutuhkan suatu saat. Oke, Habi, di sini saya sebagai pembawa acara ada 6 pertanyaan kemungkinan ya. Pertanyaan yang pertama ini ada nih, misalnya seorang siswa nih, dia ini bernama Budi, dia masuk SMK ini karena pertimbangan ekonomi keluarganya. Ya, yang pertama kan ya banyak lah ketimbangan yang ada di balik semua itu kan yang membuat dia untuk masuk SMK. Selain juga dia masuk SMK ini di jurusan yang bukan dia mau, dia masuk ini di jurusan pendidikan teknik mesin, sedangkan minat dan bakat dia ada di bidang komunikasi. Nah, Habi ini sebagai pendidik nih, gimana cara Habi untuk solusinya lah, Habi ngasih solusinya tuh gimana sih? Kalau sebagai pendidik mungkin solusi yang akan saya terapkan itu lebih ke arah kata-kata yang bersifat suportif begitu ya. Yang dimana seperti yang kita tahu, orang-orang yang masuk SMK itu tujuannya itu tamat bisa langsung kerja begitu ya. Ya karena kan selain SMK itu pandangan dari banyak orang itu banyak praktek, jadi kemungkinan besar sesudah sekolah itu Bisa banyak langsung ilmu kerja. yang didapat untuk dia bisa bekerja. Benar. Dan juga diharapkan orang-orang yang ikut orang yang anak-anak yang masuk remaja-remaja yang sekolah di SMK itu, mereka berharap bisa lulus kerja dan bisa membantu orang tua, pasti rata-rata begitu. Dan tadi seperti yang Anda katakan, bakat dia itu adalah di bidang komunikasi kan. Nah, seperti yang kita tahu di SMK juga pasti ada juga organisasi yang berkaitan dengan komunikasi, bukan seperti salah satunya jurnalistik gitu. Ya, salah satu itu adalah jurnalistik, yang dimana kalau kita berbicara soal ilmu komunikasi itu kan yang berkaitan dengan informasi begitu kan, dalam seseorang yang bisa menyampaikan informasi, kurang lebih seperti itu, seperti MC, jurnalis, dan juga seorang fotografi yang menyampaikan informasi dari foto dia, seperti itu kurang lebih. Nah, seperti yang kita tahu,
konten juga tuh termasuk media menyampaikan informasi, termasuk ke dalam komunikasi juga. Di salah satunya konten kecil seperti di TikTok, YouTube gitu ya. Ya dia bisa ngevlog gitu, tapi dalam artian ngevlog yang lebih berbobot gitu. Jangan ngevlog atau buat konten yang Yang nggak ada ini Iya, nggak ada manfaatnya. bagi Dan- diri dia dan orang lain ya. iya tidak ada manfaatnya dan dan cenderung merugikan begitu. Maka akan saya ajarkan bahwasanya kalau buat konten itu yang benar-benar aja gitu, atau tidak buat konten yang terkait dengan jurusan dia begitu, jurusan dia ini, misalnya jurusan dia itu tentang pengelasan atau teknik mesin begitu, ya buat kontenin aja seharian dia selama di SMK itu sebagai itu, bagaimana di sisi lain menjadi seorang konten kreator itu kan mendapatkan cuan kan? Iya. Nah, Selain juga kan lama kelamaan dia juga menyukai jurusan yang diambilnya kan ini kan, ya dia juga bisa bahasanya itu ngalur gitu. ngalur dengan Jurusan yang udah terlanjur ia pilih ini, yang telah ia ikutin ini. Nah, kalau sebelumnya nanti kita tanyakan dulu apakah ia masih ingin meneruskan bakat dia di bidang komunikasi atau tidak. Kita bisa arahkan dia kepada perguruan tinggi, yang dimana perguruan tinggi kan juga ada beasiswa begitu kan, untuk bagi yang kurang mampu, dan juga dari pemerintah sendiri ada program KIP kan, yang dimana kan ya itu untuk orang-orang yang kurang mampu. Jadi kita ajarkan dia bagaimana ia ikut KIP tersebut, kita sharing-sharing informasi mengenai beasiswa ke dia, sehingga dia bisa melanjutkan bakat dia ke perguruan tinggi, yaitu jurusan S1 ilmu komunikasi gitu. Nah, itu aja solusi saya untuk pertanyaan Anda ini. bagus juga sih solusi dari Habib. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih, kan ada juga nih siswa yang bernama nih Andi, dia pinter di bidang teknik, tapi dia itu tinggi, terus kurang percaya diri. Nah, dia juga takut salah kan dalam menjalani proses-prosesnya gitu. Gimana solusi Habib sebagai pendidik untuk ya solusinya lah supaya si Andi ini untuk lebih percaya diri dan tidak takut salah dalam hal yang dilakukannya lah. Pertama itu dari kata-kata Anda ini tuh sepertinya harus 3 solusi begitu. Yang pertama, cara mengatasi overthinking, PD atau kurang percaya diri, dan berkaitan dengan malu, dan juga Takut salah. ya takut salah. Pertama, kita itu kalau untuk takut salah itu misalnya kita dalam diskusi, kita katakan saja di dalam kelompok opini itu tidak ada yang salah. Kita ajarkan seperti itu sehingga dia menjadi lebih pede begitu. Itu berkaitan dengan pede yang tidak percaya diri, sehingga ia berani ngomong begitu, berani mengutarakan. Nanti baru kalau misalnya itu kita luruskan, bukan kita ngomong oh bahwasanya ini salah, jangan bilang begitu. Menurut saya bagusnya memang kita berbicara seperti di sini Bapak mau meluruskan saja, bagusnya itu seperti itu kalau menurut saya ya. Dan juga untuk mengatasi orang-orang yang tidak pede dan pemalu, saya jujur saja, saya dulu itu adalah tipe yang seperti itu, introvert, pemalu dan sebagainya begitu. Ya meskipun introvert dengan pemalu itu berbeda memang. Nah, saya dulu itu untuk saya itu butuh teman loh untuk keluar dari zona tersebut. Tapi temannya itu bukan sebagai kayak selalu nempel gitu, kayak cuma sebagai pegangan aja gitu. Jangan terlalu nempel juga dengan teman, itu juga gak bisa kita juga gak bisa keluar dari zona tersebut kalau kita terlalu, bahasa Palembangnya itu nyentol gitu. Dan mengikuti lah ya. Kita hanya perlu sebagai sekadar memegang saja begitu. Nah, makin lama ujung-ujungnya kan bisa sendiri gitu, bisa berani gitu. Nah, terus juga untuk pelin-pelan ngambil keputusan itu kita perlu kayak sesuatu hal yang berkaitan dengan kelompok begitu. Kita ajarkan dia menjadi seorang ketua. Yang dimana kalau menjadi seorang ketua itu kan berkaitan juga dalam pengambilan keputusan, bukan? Ya. Mau tidak mau seorang ketua itu harus bisa mengambil keputusan, dan di situ bisa menjadi simulasi ia dalam berani mengambil keputusan. Dan itu overthinking, jujur saja saya juga termasuk orang yang seperti itu, overthinkingan juga. Iya, terlalu memikirkan tugas udah ngumpul belum ya di learning itu, apa belum ya, itu bikin saya overthinking gitu. Solusinya memang mencari kegiatan gitu, mencari kegiatan yang positif untuk ya melupakan tapi ya melupakan hal tersebut biar tidak terlalu jadi beban lah.
Kalau saya sih memang melampiaskannya untuk overthinking itu ke gym gitu. Ya, karena olahraga kan itu selain sehat untuk tubuh, sehat juga untuk otak. Ya, mungkin itu saja sih kalau dari solusi saya. Mungkin saya akan lebih menyalahkan daripada dari kata-kata seperti itu saja. Oke, mungkin untuk selanjutnya nih, soal gaya belajar nih Adi. Kan banyak siswa SMK itu lebih suka gaya belajar yang praktek dibandingkan gaya belajar yang Teori. Nah, kan katanya tuh kalau gaya belajar teori itu lebih membosankan juga monoton. Nah, bagaimana sih strategi Abi sebagai pengajar atau pendidik nih untuk eh, gimana sih gaya belajar yang tidak monoton juga Menyenangkan gitu untuk menyenangkan, teori bukan. juga ya intinya tuh gaya belajar apa sih yang perlu untuk SMK supaya ya Belajarnya gaya tetap belajar yang menyenangkan tepat. gitu ya. Oke. Seperti yang Anda bilang, memang seperti yang kita tahu, teori tanpa praktik itu lumpuh, dan praktik tanpa teori itu sama saja dengan buta. Nah, dan semua kedua hal tersebut perlu diintegrasikan, memang faktanya memang demikian, apalagi dalam bidang saintek gitu. Nah, kalau untuk teori, kalau hanya cuma sekedar teori, kalau ada di sekolah itu ada proyektor, maka saya akan lebih ke arah metode gaya belajar visual lalu dijelaskan, ada videonya, ada animasinya, begitu kalau saya. Tapi kalau misalnya untuk digabungkan jadi satu, saya tuh ada teman gitu dari SMK, salah satu menurut saya metode dari gurunya ini menurut saya cukup efektif gitu. Apa tuh metodenya? Caranya tuh gini tuh, dia itu nanti muridnya itu dibiarkan aja gitu di lab, memang diberikan kayak teori dibiarkan saja, nanti kayak berapa menit atau berapa jam tergantung dengan jam ngajarnya gitu. Nanti ketika itu dipanggil lagi gitu ke kelas, dites satu-satu apa aja yang udah dipelajarin. Nanti kalau yang ditunjuk itu nanti nunjuk lagi ke teman-temannya kalau dia bisa. Tapi kalau kayak ini, misalnya nih aku dapat pertanyaan, misal aku bisa menjawab, jadi aku ngasih lagi ke Habib, ya begitu, ke Habib. nunjuk ke temennya. Jadi yang nggak bisa ya gitu ditunjuk itu, jadinya mau nggak mau harus bisa gitu ya. Ya mau gak mau harus bisa Kayak kayak. menjawab kan. Jadi untuk ngelatih mental siswa itu sendiri ya sebenarnya. Ya, Jadi nggak siap harus siap lah. ya harus siap menurut saya. Jadi mungkin solusi saya itu intinya itu adalah kalau untuk teori sekedar teori saja berbasis visual, maka saya akan lebih prepare visual. Dan juga kalau ada beberapa hal saya menemukan metode-metode gaya belajar seperti yang lain, mungkin saya akan coba terapkan juga ke mahasiswa, ke siswa saya. Ini nih Bi, mungkin kedepannya selain visual, gaya belajar apa lagi sih yang bakal kamu kembangkan untuk di kalangan SMK itu? Mungkin untuk sekarang itu berbasis visual ya kan, kan tiga kan, jenis kinestik dan visual. Untuk kinestik itu kan berkaitan dengan game dan lain-lain. Mungkin bisa juga untuk game nanti. Kalau untuk teori itu kayak seperti kuisis sistemnya, kayak Banyak juga sih. ya, mungkin itulah cara saya. Oke, habis selanjutnya ini kita masuk ke soal emosi remaja. Banyak kan remaja tuh yang emosinya meledak-meledak nih, gampang marah dan juga bawaannya selalu negatif. Tapi kan sebagai bukti nih, gimana sih supaya mereka nih tidak ke arah yang negatif, juga bisa menahan emosinya yang meledak-meledak itu? Gimana sih tindakan Habib? Untuk emosi negatif ya, seperti yang kita tahu itu berkaitan dengan marah, dan memang emosi-emosi seperti biasanya pelampiasannya itu ke hal-hal yang negatif juga kan. Boleh jujur solusi dari saya itu adalah mungkin saya lebih ke arah mengajarkan, ada satu metode begitu. Coba ketika Anda marah, Anda paku dulu. Contohnya itu meja atau dinding ini. Setiap Anda marah, Anda paku terus. Lalu ketika Anda sudah tidak marah lagi, sudah bisa mengontrol, cabut semua paku itu. Maka apa yang terjadi? Menimbulkan bekas, bukan? Kurang lebih akan saya katakan seperti itu. Misalnya murid saya itu, Anda murid saya gitu ya, saya akan mengatakan seperti ini. Ketika Anda emosi, ketika Anda kesal atau bagaimana, ketika Anda melampiaskannya ke orang,
orang tersebut mungkin bisa memaafkan, namun bekasnya itu akan terus ada. Jadi ketika Anda ingin meluapkan atau melampiaskannya, Anda harus pikirkan kembali begitu. Dan saya juga akan lebih ke arah memberitahunya bagaimana cara supaya emosi tersebut itu tidak terkesan kayak kalau dia lagi kesan marah begitu ya. Mukanya itu jangan terlalu tunjukin marah gitu, harus ditahan. Kita kelihatan biasa aja, tapi padahal di balik itu sebenarnya kita tuh marah juga emosi. Ya kita usahain ya. Jujur aja metodenya kalau ketika kita lagi kesal kan ada orang yang berkatakan lari aja dari situ atau enggak kita duduk dan juga minum itu kan bisa meredakan gitu, dan juga tarik napas gitu kan banyak metode. Pengalaman aku sih ada nih di kelas tuh ada teman tuh cekcok nih gitu sama teman, tapi temanku ini berusaha menghindari ya namanya emosi kan, takutnya terjadi perkelahian. Nah, jadi temanku ini berusaha menghindar, jadi dia menghindar dari itu dengan cara dia meninggalkan kelas itu untuk meredakan emosinya. Kalau Itu bagus itu bagus memang menurut saya memang begitu caranya itu untuk meredakan emosi daripada nanti bakalan terjadi hal-hal ya benar, seperti yang kita tahu marah itu ujung-ujungnya itu menghancurkan semuanya. karena emosi itu membuat kita ya kita kan emosi apapun itu kan kita nggak ada pikiran untuk kedepannya gimana di diri kita kan. Ya emosi itu menurut saya itu namanya nafsu gitu ya, mendorong nafsu juga untuk berkelahi dan lain-lain. Dan ketika di situ juga kita alihkan, jangan kita kayak membahas sesuatu hal yang membuat dia tambah emosi gitu. Kita alihkan saja pembicaraannya ke arah yang dia sukai gitu. Kita buat dia tuh untuk merasa lebih relax, lebih santai lagi. Jangan teralihkan perhatiannya dari hal yang berbuat emosi begitu. Jangan buat dia semakin emosi. Kita usahain dia itu untuk lebih rendah lagi emosinya. Oke, habis bang. Itu saja mungkin ya dari Habib. Ya itu mungkin itu saja dari saya untuk pertanyaan Anda yang ketiga ini mungkin ya. Keempat gitu. Oke. Apa ini yang terakhir ya, yang kelima pertanyaannya itu kata-kata motivasi apa sih yang Habib perlu dan yang paling mempengaruhi dalam hidupnya? Kalau tidak salah itu ada tidak selain itu ada lagi tidak soalnya lainnya? Dan itu saja mungkin dari saya. Jadi kata-kata motivasi gitu ya. Kalau motivasi ya dari pengalaman hidup saya ya, motivasi yang sering saya temui itu motivasi berupa cara menakut, menghina. Kalau saya cerita, saya dulu sering dibully, dikata-katain gitu, dan hal tersebut Mungkin ya kalau soal dibully, dikata-katain, hampir semua orang itu pernah ngalamin itu. ya. Cuman kebanyakan orang itu kan tidak berani untuk beropini gitu, ya kan? Tapi saya dulu tuh berani loh opini. Saya dulu kalau Karena bahasa kan beda orang itu kan beda. iya, Ada orang yang berani, ada juga orang yang bisa memendam. Tapi kan karena dia memendam, banyak orang tuh yang merasa tertekan dari opini orang yang enggak ini kan. tapi jujur aja ya, saya waktu itu orangnya itu kalau bahasa palingnya itu melawan gitu. Emang Ya saya dulu tuh orangnya melawan memang. Tapi semakin lama saya sadar bahwa tindakan saya itu adalah tindakan yang bodoh gitu. Saya menjadikan hinaan-hinaan itu menjadikan motivasi, tapi hal tersebut menganti saya dan itu tidak membuat saya bahagia. Saya juga dulu dianggap tidak punya pengaruh gitu, beban gitu, tidak ada guna saya dulu. jadi apa nih intinya itu yang sangat mempengaruhi kamu di dalam hidupmu. pengaruh dalam hidupku. Dari suatu tokoh yang membuat kamu menjadi karena tokoh ini dan kata-kata motivasinya menjadi. Ada buku yang berjudul The Principles of Power karya Dion Milianto, yang dimana di sini ada kata-katanya itu, ini untuk bukunya,
di mana itu Socrates pernah promosi nih. ya, no endorse ini. Endorse, ya. Eh, Salah satu quotes dari Socrates itu adalah jadilah orang yang memberikan nilai dan manfaat bagi dunia sehingga kehadiranmu tidak akan terlupakan. Itu kata-kata dari Socrates. Namun ada juga hadis kalau salah hadis riwayat Ahmad yang mengatakan begini. Yang isi dari hadisnya itu adalah begini: sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Dan dua kata-kata itulah yang membuat saya ingin terus melangkah maju gitu. Tanpa menghiraukan omongan orang gitu. Ya saya lebih ke arah acu-acu aja gitu. Intinya yang penting tuh diri kita dulu ya. Iya, kita harus terkadang kita harus memikirkan diri kita sendiri memang. Ya, Terkadang juga kita memikirkan orang lain belum tentu memikirkan kita. ya benar. Ya ada kalanya memang kita harus tahu mana yang harus Mengerti yang harus diutamakan, yang mana yang diutamakan. tidak begitu. Ya mungkin itu aja sih kata-kata motivasi yang membuat saya terus menjalani hidup saya dengan bahagia. Tidak selebihnya sih sebenarnya untuk motivasi saya sendiri itu adalah kenangan pas saya masih SD, saat saya masih SD. Ini sangat luar biasa untuk jawaban-jawaban dari Habi ini. Terima kasih untuk saudara Habi. Benar-benar membuka pikiran, terutama bagi saya juga kan sebagai pengacara dan juga para penonton nantinya kan. Terima kasih ya saudara Habi. Mungkin itu saja